Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog kali ini. Jadi hari ini rencananya mau update untuk project 405 ST kita si Juli ya. Jadi hari ini rencananya mau ke bengkel catnya lagi, mau bawa rear spoiler MI16 yang udah datang barangnya. Jadi rencananya rear spoiler yang sekarang terpasang di si Juli itu rear spoiler STI Lemang, itu akan kita ganti. Kita akan pakai rear spoilernya yang MI16 yang phase 1 ya. Jadi rencananya hari ini mau dianterin ke bengkel catnya, sekalian ngecek aja setelah seminggu setelah terakhir mobilnya di drop di sana, sekarang pengerjaannya udah sampai mana gitu ya. Pengen cek aja sekalian gitu ya. Oke, simak terus perjalanannya. Jakarta hari ini mendung, kayaknya bakal hujan cukup besar. Oke. Tadi kasih Oke, kita sudah sampai. Oke, jadi mobil sudah ditrondol. Insya Allah mulai besok udah masuk pengamplasan. Jadi untungnya tadi udah dicek, nggak ada bekas tabrak. Tulang-tulangnya lurus semua. Oke. Jadi tadi masih on target lah, bisa selesai kurang lebih 2 minggu lagi. Oke. Ini penampakan wing MI16 nya pas ternyata. Oke lah ya.
Dia agak pendek, nggak terlalu tinggi dibandingin wing lemang. Dan dia ada jeda sini. Sip. Ternyata di sini mobilnya serem-serem juga. No, Jaguar aja di sped cat. Porsche. Terus ini ada Mini nih. Lucu juga. Cakep ini. Ini nih yang ngeri nih. Ini katanya mau dijejelin mesin Cherokee. Ngeri. Dan ini beberapa Singa yang juga lagi di restore. Ini 306 yang kemarin, 504. Jadi 504 ini full repaint juga ya. Warnanya ini bakal sama katanya sama itu. Nah, yang satunya merah apa ya, merah bata. Oh, ini mau diganti warna kuningnya 306 GTI. Kita lihat aja nanti jadinya. Ya, itu jadi tadi sekelumit cerita perkembangan si Juli ya. Mudah-mudahan on track ya, selesai kurang lebih 2 minggu lagi. Jadi mudah-mudahan kita sudah bisa melihat hasil akhir si Juli ini di akhir Maret ini ya. Nanti kita akan posting lagi hasilnya seperti apa. Nah, kebetulan banyak pertanyaan yang masuk ke Instagram kita. By the way, kita ada Instagram di eurobandungcars.id. Nanti bisa di follow aja Instagramnya. Di situ kita sering post bisa titip jual juga di situ. Teman-teman buat teman-teman yang mau titip jual mobilnya ataupun parts-parts yang berhubungan dengan mobil Eropa sih sebetulnya pada umumnya, tapi khususnya Peugeot ya. Oke, jadi banyak yang pertanyaan masuk ke Instagram kita. Salah satunya menanyakan itu pengerjaannya di mana pengecatannya. Jadi gini teman-teman ya, sepenggal ceritanya kita udah ceritain di part 2. Jadi detailnya nama bengkelnya itu Arista Motor di daerah Ciledug. Ya, jadi itu bengkel di mana tempat Om Hadi Taruna waktu itu melakukan beberapa proyek restorasi Peugeot 306-nya gitu, dan saya lihat hasilnya cukup proper lah gitu ya, cukup baik dengan harga yang cukup terjangkau, catnya oven. Lalu juga kan tadi teman-teman lihat sendiri bahwa ternyata yang datang ke situ ngeri-ngeri juga ya mobilnya. Ada tadi ada Jaguar, lalu kemudian ada Porsche juga ke situ. Tadi pas saya datang ke situ juga sebetulnya ada Rolls Royce tadi tuh ya, Rolls Royce sama Bentley, tapi sudah selesai udah dibawa pulang sama drivernya ya. Nah, jadi itu ya masalah lokasi pengerjaan proyeksi Juli ini. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Om, kenapa ngebangun Peugeot sih gitu ya, ada yang nanya gitu di Facebook. Nah, jadi sejarah saya pribadi dengan Peugeot itu kurang lebih berawal tahun 2010 ya. Tahun 2010 dulu itu saya memang tipikal orang yang kalau beli mobil itu buat dipakai ya, bukan buat dijual lagi. Jadi saya nggak pentingin masalah nilai jual kembalinya gitu. Jadi yang saya lihat adalah value for money-nya. Jadi kita dengan harga yang cukup ekonomis bisa dapat mobil yang fiturnya melimpah gitulah ya. Nah, lalu ya akhirnya jatuhlah ke Peugeot. Dulu awalnya kita punya Peugeot 306 ya. Nah, jadi
dulu itu tahun segitu tuh harganya saya beli sekitar masih 40-an ya. 306 N5 tahun 98. Nah, lalu sempat pakai juga 405 XTI yang Exus 9, lalu kemudian sempat balik lagi ke Peugeot 306 Lemang Matic, namun mesinnya sudah di swap menggunakan Exus 10-nya 405 STI. Lalu kemudian ke 307 SW masih saya pegang sampai sekarang, dan terakhir malah saya punya mobil Jepang saya jual gitu. Saya punya mobil Jepang saya jual, ambillah si Juli ini gitu. Ya jadi itu ya kenapa saya pilih Peugeot. Jadi lebih ke masalah value for money-nya. Dibilang fanatik awalnya enggak, tapi lama-lama bukan, mungkin kalau dibilang fanatik terlalu berlebihan kali ya. Enggak fanatik, suka aja gitu ya. Jadi karena lama-kelamaan si brandnya itu nempel gitu ya. Sadar nggak sadar karena kita sering pakai, terus udah coba beberapa seri, lalu kemudian keluarga saya juga support, mereka juga nyaman dengan mengendarai Peugeot gitu ya, pakai Peugeot. Ya jadi akhirnya stay lah dengan brand Peugeot ini sampai sekarang gitu ya. Terus kenapa dibangun gitu ya? Dibangun dalam artian nggak kondisi standar aja, atau yang penting asal enak dipakai aja, asal jalan aja, asal gelinding aja gitu ya. Nah di satu sisi juga saya melihat cukup miris ya, banyak Peugeot yang berakhir di tukang jagal gitu ya. Berakhir di tukang jagal, dikampakin, dipretelin dan segala macam gitu ya, karena salah asuhan kalau saya lihat. Jadi gini, banyak orang bilang Peugeot itu rewel dan segala macam, parah dan seterusnya, tidak reliable dan seterusnya. Jadi menurut saya gini, problem utamanya ya di saat teman-teman mau putusin beli Peugeot, sebetulnya nggak hanya Peugeot, ini berlaku di merek mobil manapun ya. Kalau di awal kita dapatnya barangnya busuk, udah pasti itu bakal panjang urusannya, dalam artian repot gitu. Nah sekarang pertanyaannya gitu, apakah teman-teman tahu mobil itu pada saat di awal teman-teman beli itu dalam kondisi busuk? Ya, kalau sudah tahu berarti kan sudah siap dengan segala risikonya. Nah kalau tidak tahu, kenapa bisa tidak tahu? Nah sekarang begini ya, Peugeot itu kan memang bukan brand yang common di Indonesia, nggak kayak Toyota gitu. Jadi memang pertama orang yang ngerti sedikit, tapi bukan berarti nggak ada. Montir yang paham Peugeot kalau di kota besar saya rasa nggak perlu khawatir. Nah jadi ya kalaupun yang di luar kota besar, kalau masuk komunitas harusnya sih segala informasi mengenai Peugeot bisa didapat gitu ya di situ. Nah jadi bagusnya gitu ya, kalau menurut saya pribadi, kalau mau beli Peugeot, kalau nggak paham ya, masuk dulu ke komunitas, cari tahu informasinya dulu tentang Peugeot itu, kekuatannya, kelemahannya apa-apa aja. Lalu kemudian minta referensi bengkel terdekat yang paham, jujur, amanah, bisa dipercaya. Ya, karena banyak juga montir-montir ada juga montir-montir spesialis Peugeot yang dalam kutip nakal gitu ya. Buat teman-teman yang sudah join di komunitas Peugeot pasti tahu lah gitu ya terkait itu. Nah jadi buat teman-teman yang masih awam gitu, sebelum dapat mobilnya ya masuk komunitasnya dulu, tanya-tanya dulu. Insya Allah rekan-rekan di komunitas juga friendly, pasti bantu. Saya juga pribadi pasti insya Allah bantu ya untuk sharing-sharing, diskusi gitu ya mengenai Peugeot gitu. Nah pada saat setelah masuk komunitas, cari referensi bengkel yang bisa dipercaya, mintalah bantuan untuk melakukan pengecekan gitu ya. Jadi supaya teman-teman juga tahu kondisi unit yang akan dibeli itu seperti apa. Gitu. Insya Allah kalau dari awal dapatnya dalam kondisi yang cukup baik, ya mudah-mudahan jangka panjangnya juga bisa nyaman dikendarai, bisa menikmati kendaraannya daripada habis uang dan waktu bolak-balik untuk perbaikan gitu ya. Tapi ya namanya beli mobil bekas ya harus spare, budget, cadangan. Jadi kalau misalkan punya budget 50 ya, beli misalkan yang harga minimal
maksimal 40 juta atau 30 juta gitu ya untuk spare gitu. Punya budget 40, cari yang 30 dan seterusnya. Gitu. Jadi supaya ada cadangan biaya untuk hal-hal tidak terduga. Ya. Jadi gitu aja sekelumit perkembangan si Juli. Nanti kita mudah-mudahan di part 4 nanti sudah selesai ya, jadi saya bisa update lagi ke teman-teman hasilnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.